Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahasia yang kelima dari angka 5 adalah sebagai berikut. Angka 5 adalah dari 1, 2, 3, 4, kemudian 5. Dalam artian satu, kita bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita berbakti dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bahwa lisan kita, hati kita dan perilaku kita sesuai antara ucapan, hati dan perbuatan. Setelah sesuai ucapan, hati dan perbuatan, maka yang keempat, kita mendapatkan kedudukan. Kalau kita sudah menyembah pada Allah, Tuhannya Allah, ucapan, hati, perilakunya sama dan mendapatkan kedudukan, maka kita harus menjaga yang kelima. Yang lima adalah rukun Islam. Jadi kita sebagai umat Islam, kalau sudah meraih semuanya, bertuhan pada Allah, sujud pada Allah, ucapan, hatinya, perbuatannya sama, kemudian dapat kedudukan di hadapan Allah dan hadapan manusia, maka jangan lupa dijaga yang kelima, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan ibadah haji. Dijaga yang kelimanya adalah rukun Islamnya dijaga. Kita bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan itu terus tidak boleh hilang sampai kapanpun dan dimanapun. Yang keduanya adalah sholat. Jaga sholat kita, dijaga sampai dengan semaksimal mungkin. Utamanya adalah sholat yang 5 waktu, jangan sampai ketinggalan. Duhur, asar, maghrib, isya dan sholat subuh. Semuanya harus dijalankan dan semuanya harus dilakukan. Nah, jadi sholat itu adalah 5 waktu. Duhur dilakukan, asar dilakukan, maghrib dilakukan, isya dilakukan, subuh dilakukan. Nah, itu sholat. Dijaga sholatnya. Jadi itu jangan sampai sholatnya ketinggalan. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai kan subuh kesiangan, duhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Nah, itu jangan sampai. Dijaga sholatnya. Kemudian kita jaga yang keberapa? Yang ketiga, yaitu setelah sholat zakat. Zakatnya kita jaga, baik itu zakat fitrah ataupun zakat mal. Zakat fitrah dilakukan setelah kita berpuasa, dilaksanakan 2,5 kg bagi seperjiwa, dan kemudian zakat mal, zakat harta, baik itu profesi ataupun harta benda. Kalau di kampung padi, kalau 10 kintal, zakatnya 1 kintal gitu. Terus zakatnya dilakukan atau bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kepada hadirin, zakatnya dijaga bagi yang mampu, bagi yang punya harta. Kemudian yang keempatnya adalah berpuasa. Dijaga puasanya, puasa di bulan suci Ramadan, yaitu bagi mereka yang dewasa Islam balik berakal wajib hukumnya menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Kemudian yang kelima adalah menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Bagi yang mampu, hukumnya wajib menunaikan ibadah haji ke Baitullah.
bagi yang mampu, sehat, ada rezekinya, mampu di perjalanan dan mampu di Makkahul Mukarramah, Madinatul Munawwarah. Ada yang buat berangkat, ada yang buat di Mekah, dan ada yang buat di rumah. Itu berarti mampu menunaikan ibadah haji ataupun umroh. Oke, para hadirin, ternyata yang rahasia angka 5 itu kita menjaga. Nah, jadi sudah 1 bertuhan pada Allah, 2 sujud bakti pada Allah, 3 ucapan, tingkah lakunya dan hatinya sama, yang 4 dapat kedudukan, yang kelima jaga, yaitu rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Yang pertama baca syahadat, yang kedua melaksanakan sholat, yang ketiga menunaikan zakat, 4 puasa dan ibadah haji. Yang pertama baca syahadat, yang kedua melaksanakan sholat terus. Yang pertama membaca syahadat, syahadat sar'an dan syahadat munjin. Syahadat sar'an, syahadat munjin yang utama. Yang kedua melaksanakan sholat wajib yang 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya. Yang kelima subuh fardu. Yang ketiga melaksanakan zakat wajib dan zakat sunnah, zakat fitrah dan zakat mal, supaya bersih, supaya suci, supaya bersih harta dan jasad. Yang keempat berpuasa, puasa wajib bulan Ramadan, supaya kita dapat bertakwa pada Allah yang kuasa. Yang kelima menunaikan ibadah haji, ibadah haji ke Baitullah. Siapa mampu, siapa kuat di perjalanan ke Baitullah. Jadi hadirin rahimakumullah, jadi yang kelima itu mengandung isyarat bahwasanya kita itu harus menjaga rukun Islam, syahadatnya, sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya dijaga sebagai kemurnian, keutamaan, kesempurnaan umat Islam. Jadi kembali pada kesimpulannya, yang ke-1 bimana bertuhan pada Allah, yang kedua bimana bersujud tunduk pada Allah, ibadah, yang ketiga ucapan hati tinggalnya sama, keempat dapat kedudukan dari Allah. Jangan lupa dijaga rukun imannya yang 5. Begitu para hadirin, mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.